Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andian Septiani Putri dengan NIM 22114015 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Peranan Kegiatan Meronce untuk Meningkatkan Motorik Halus pada Anak Kelompok B, TK Nawai, Kelurahan Sampara, Kecamatan Sampara, dan Kabupaten Konawe. Di bab 1, latar belakang, pendidikan dasar anak dimulai dari pendidikan anak sejak dini yang biasanya disebut dengan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal dari Maimunah Hasan 2009. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak akan muncul ketika ada campur tangan dari orang tua karena orang tualah yang akan mengarahkan atau menentukan jalan yang harus ditempuh agar kelak menjadi anak yang pintar dan cerdas. Dan di bagian B, rumusan masalah, berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan meronce pada anak kelompok B, TK Nawai, Kelurahan Sampara, ke Kecamatan Sampara, dan Kabupaten Konawe. Dan di bagian C, definisi operasional. Untuk menghindari kemungkinan meluasnya penafsiran terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, kemampuan motorik halus. Kemampuan yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu kemampuan motorik halus. Kemampuan motorik halus yang ingin dicapai yaitu mengambil benda dengan jari, memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain, memasukkan dan mengeluarkan benda dari wadah. Dan yang kedua, meronce. Meronce yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan cara pembuatan benda hias atau benda pakai yang dilakukan dengan menyusun bagian-bagian bahan berlubang atau yang sengaja dilubangi memakai bantuan benang, tali, dan sebagainya. Dan bab 2, kajian pustaka. A. Lingkup kemampuan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Pengendalian tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Perkembangan motorik anak usia dini harus dikuasai oleh setiap anak. Ada 2 macam perkembangan motorik yang bersifat umum yang harus dikuasai anak, yaitu yang pertama, aktivitas berjalan dan memegang benda merupakan jenis keterampilan motorik dasar. Yang kedua, aktivitas bermain dan mengerjakan pekerjaan sehari-hari merupakan keterampilan motorik penunjang. Perkembangan motorik merupakan kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan aktivitas sensori motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan persepsual motorik menurut Catron dan Allen. Bagian B, meronce. Pengertian meronce menurut Sumanto 2005 bahwa meronce merupakan cara pembuatan benda hias atau benda pakai yang dilakukan dengan menyusun bagian-bagian bahan berlubang atau yang sengaja dilubangi memakai bantuan benang, tali, dan sejenisnya. Dan yang kedua itu manfaat meronce. Mengisi waktu bersama anak-anak sekaligus melatih motoriknya juga menyenangkan bagi pendidik maupun orang tua. Salah satu kegiatan positif bagi motorik anak yaitu meronce atau menyusun manik-manik menurut Sumanto 2006. Yang manfaat meroncenya itu adalah yang
Yang pertama, meningkatkan kemampuan motorik halus anak, meningkatkan konsentrasi anak, mengenal aneka warna, mengenal aneka bentuk dan tekstur. Dan yang keempat itu mengasah kesabaran anak untuk memecahkan masalah dari manik-manik menjadi kalung melalui serangkaian proses. Dan yang terakhir itu melatih koordinasi mata dan tangan. Dan yang ketiga, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lolita Indraswari tahun 2012 yang berjudul Peningkatan Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini melalui kegiatan mozaik di Taman Kanak-kanak Pembina Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan mozaik dapat meningkatkan kemampuan motorik halus. Kemampuan yang dicapai yaitu anak mampu menempel kepingan mozaik, anak mampu menyusun kepingan mozaik, dan anak mampu menempel dengan teknik mozaik. Mengacu pada penelitian di atas, maka peneliti menekankan pada peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui meronceh. Kegiatan pembelajaran motorik halus ditekankan pada peningkatan kemampuan mengambil benda dengan jari, memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain, dan memasukkan dan mengeluarkan benda dari wadah. Bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Menurut Suharsimi Arikunto 2006, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru ke kelas atau di sekolah tempat ia mengajar dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran, yaitu tempat penelitian. Tempat penelitian tindakan kelas dilaksanakan di TK Anawai, Kelurahan Sampara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Pelaksanaan tindakan di kelas kelompok B. 2. Waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada waktu pembelajaran berlangsung di kelompok B TK Anawai, Kelurahan Sampara. Dan B. Faktor yang diteliti. Yang pertama itu faktor anak. Mengamati aktivitas anak-anak dalam proses belajar melalui kegiatan meronceh dalam upaya meningkatkan motorik halus anak. Dan yang kedua, faktor guru. Mengamati dan memperhatikan segala aktivitas guru yang mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sambil bermain bagi anak sebagai upaya peningkatan kecerdasan interpersonal anak. Yang ketiga, faktor proses pembelajaran. Mengamati dan memperhatikan proses tindakan pembelajaran yang diberikan selama kegiatan pembelajaran. Bisa pengembangan kecerdasan interpersonal anak berlangsung dengan aktivitas meronceh. Dan yang C, prosedur penelitian. Yang pertama, perencanaan. A. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RKH tentang materi yang akan diajarkan sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. B. Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai kemampuan motorik halus anak dan kegiatan meronceh. Dan yang C. Mempersiapkan alat untuk mendokumentasikan kegiatan dan perkembangan anak berupa foto dan rekaman. D. Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam setiap pembelajaran. Sarana dan media yang digunakan seperti benang, manik-manik, dan sedotan. E. Mempersiapkan lembar catatan lapangan mengenai aktivitas anak dan materi untuk mencatat keterlibatan anak bermain dan ketertarikan anak pada kegiatan. Dan yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilakukan dengan menggunakan panduan yang telah dibuat dan dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan-perubahan selama proses pembelajaran berlangsung. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RKH yang telah dibuat. 3. Pengamatan. Pengamatan dilaksanakan selama proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Yang keempat, refleksi. Data yang diperoleh melalui lembar observasi dianalisis, kemudian dilakukan refleksi. Pelaksanaan refleksi berupa diskusi atau peneliti dengan guru partner. Diskusi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar yang diterapkan. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti
peneliti dibantu kolaborator kepada anak dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas dan partisipasi anak yang ditunjukkan pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Teknik analisis data. Setelah data diperoleh dikumpulkan, maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah menganalisis data. Teknik analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan secara lebih mendalam. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis semua data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi dirangkum dalam satu rangkuman perkembangan anak dan dianalisis dengan membandingkan perkembangan anak yang seharusnya dicapai. Yang F, indikator kinerja. Dikatakan berhasil jika kemampuan motorik halus anak mengalami peningkatan lebih dari 75% dari jumlah anak yang dapat mencapai indikator kemampuan motorik halus, yaitu 11 anak. Indikator kemampuan motorik halus yang dicapai adalah mengambil benda dengan jari, memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain, memasukkan dan mengeluarkan benda dari wadah. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari proposal penelitian saya ini, yaitu untuk memenuhi mata kuliah seminar karya ilmiah dari Ibu Wade Sari Amalia, SPD MPD. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.